Ada yang punya hewan peliharaan di rumah? Selain kucing dan anjing, burung juga jadi satwa favorit untuk dipelihara. Salah satu yang tengah naik daun, ini nih, burung murai. Selain perawatan, pakan juga jadi salah satu cara agar suara kicauan murai semakin merdu. Oke, kita langsung meluncur ke salah satu peternakan jangkrik di Kelurahan Lewinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Pagi hari disibukkan dengan kegiatan menyiapkan pakan untuk jangkrik-jangkrik ini. Semakin banyak pakan yang diberikan kepada jangkrik, maka hewan yang dikenal dengan suara deriknya ini akan lebih cepat besar dan memproduksi lebih banyak telur. Tiap hari 10 pohon. Dan satu pohon itu bisa dibelah jadi 3 sampai 4 lah kalau yang gede. Ntar ini dipotong lagi kecil-kecil buat makan jangkriknya, bos. Selain berfungsi sebagai pakan jangkrik, kandungan serat yang tinggi pada batang pisang ini menjadi solusi memenuhi kebutuhan air pada jangkrik. Memang si jangkriknya itu tuh butuh sekali untuk minum, tapi bukan dengan air yang disemprot, tapi dengan pisang. Batang pisang lebih bagus, lebih awet. Lu jatuh nih. Oke, maaf bang, tumbang ya. Maaf. Untung kan nimpa yang lain tanamannya. Nah ini kan airnya banyak nih. Nih tuh. Ini saya ambil ya, nih. Tuh. Jadi dia juga bisa dikonsumsi si batangnya, tapi juga ada kandungan air yang banyak dan melimpah. Pemberian batang pisang untuk alternatif minum serangga dengan nama latin Gilus bimaculatus ini mudah saja. Cukup disebar secara merata dan nanti jangkrik akan hinggap jika merasa haus. Bang, ini saya lempar gini nggak apa-apa kan? Oh, mati kenapa? Oh, siap. Maaf ya, jangkrik. Oh, harus pelan-pelan. Kamu kecil soalnya. Ya, saya pikir dia kena senggol. Oh iya, kalau kambing mah aman ya. Jika sudah mendekati masa panen, jumlahnya bisa dikurangi hingga setengah dari pemberian normal. Karena bila terlalu banyak, kadar air dalam tubuh jangkrik akan membuat serangga ini tidak lincah dan rentan mati ketika pengiriman. Idealnya jangkrik diberi pakan 2-3 kali dalam sehari, berupa sayuran hijau. Tapi bisa juga loh dikombinasikan dengan pur ayam. Oh iya, jangkrik tidak boleh terlambat makan juga. Bisa-bisa jangkrik menjadi agresif karena lapar dan kabur dari kandang. Masa hidup jangkrik tergolong singkat, hanya 2-3 bulan. Jadi ketika jangkrik sudah berumur 30 hari, sudah tergolong dewasa dan bisa dipanen. Setiap kali panen, tempat ini bisa menghasilkan 700 kg jangkrik. Panen bisa dilakukan hampir setiap bulan. 1 kg jangkrik dijual seharga Rp30.000, sehingga dalam sebulan bisa meraup sekitar Rp21 juta. Dan satu yang jangan lupa untuk semua kandang harus ada nih, dikasih sejenis isolasi. Kalau tidak dia merangkak dan kabur. Jadi harus dikasih sampingnya. Dan ini kan pasti jadi pertanyaan ya, kenapa sih harus pakai si tempat bekas telur ini nih? Sebetulnya bisa aja dia hidup tanpa tempat ini, pakai si yang kering-kering doang bisa. Tapi kalau tidak, panennya susah, manual satu-satu. Kalau ini kan praktis. Di sini ada jangkriknya. Kita balik di belakang, lebih banyak jangkriknya. For your info, jangkrik adalah hewan nokturnal, di mana jangkrik akan lebih banyak beraktivitas dan makan pada malam hari. Dan kalau siang hari, jangkrik senang berada di tempat gelap. Nih cara panen jangkriknya, selain ini kan bisa digini, terus digubah-gubah. Tapi ada cara kedua, yang buat di pinggir-pinggir, diserok. Aduh, digigit. Saya belum terbiasa. Emang tidak sesakit semut rangrang sih. Cuman kalau nyikit lumayan. Jadi gini, taruh. Gini, taruh.
Gini, taruh. Baru hasyalalalalalalala. Jangkrik sebetulnya bukan hewan yang agresif, tapi bila merasa terancam, ya menggigit seperti ini nih. Nah, kalau cepat kan dia nggak keburu ngegigit, udah saya taruh di ember. Masuk banyak. Saat pengemasan, jangan hanya jangkriknya saja ya, tapi juga alas daun kering agar jangkrik tidak terhimpit satu sama lain. Jangkrik dewasa sudah selesai dipanen. Artinya, kotak kosong ini siap lagi dihuni oleh ratusan ribu telur jangkrik. Kita dicuci pakai air. Jangkrik yang sudah berusia di atas 40 hari biasanya difungsikan menjadi indukan dan disatukan dengan jangkrik dengan usia yang sama. Setelah beberapa hari, telur-telurnya baru bisa diambil. Telur jangkrik ini kemudian dikeringkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kotak penetasan dan pembesaran. Setelah kadar air berkurang, baru dikeringkan sekali lagi menggunakan bantuan kipas angin. Karena kalau tidak kering betul, telur tidak akan menetas dan berjamur. Dalam waktu 2-3 hari, telur-telur ini akan menetas. Usahakan suhu di dalam kandang stabil ya, tak terkena sinar matahari langsung yang menyebabkan suhu naik, atau terlalu dingin yang menyebabkan telur gagal tetas akibat terlalu lembab dan basah. Ketika sudah menetas, pindahkan jangkrik kecil atau nimfa ini ke dalam wadah besar. Tapi siapkan dahulu beberapa hal ya. Salah satunya, daun pisang kering atau rerumputan agar menyerupai habitat aslinya. Dan tak lupa, pastikan suhu ruangan stabil agar jangkrik tidak stres yang bisa berujung pada kematian massal. Jadi harus digulung. Dia kan ntar ngumpet di sini. Di sela-sela. digulung biar rasanya nyarang. Iya, Ntar dia ngumpet di tengah-tengah. Oh iya, kayak sarang burung. digulung. Meski kantong tebal hingga mencapai angka puluhan juta rupiah setiap bulan kini menjadi jaminan, tapi ada perjalanan panjang sebelum mencapai titik ini. Jadi awalnya pernah juga satu kandang mati semua pernah. Jadi karena salah ini kita belum pengalaman, kita kasih makan waktu itu kita ambilkan daun sisa lah dari pasar, lupa kita nggak cuci, kita masukkan ke kandang, nggak sampai 1-2 jam lewat semua. Ada yang mau merasakan kantong tebal dari bisnis jangkrik? Ini berarti harus siap setiap hari tanpa terkecuali. Mulai dari mempersiapkan pakan hingga perawatan jangkrik. Karena kalau tidak dipantau sehari saja, wah jangkrik bisa-bisa kabur dari kandang dan jadi rugi. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Depok, Jawa Barat.